Sari adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suaminya, sedangkan Arif, seorang pria yang bekerja sebagai manajer di perusahaan konstruksi besar. Dari luar, kehidupan mereka tampak harmonis, sebuah keluarga kecil yang tampak sempurna. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Sari berdiri di depan lemari pakaian yang usang, memandangi pakaian-pakaian yang tergantung dengan rapih namun terasa semakin tidak sesuai dengan dirinya. Lemari itu, meskipun terlihat sederhana, sudah menyimpan berbagai kenangan dan cerita. Beberapa pakaian masih terlipat dengan rapi, namun Sari merasa seperti ada jarak yang jauh antara dirinya dan baju-baju tersebut. Ada banyak hal yang telah berubah dalam hidupnya, tetapi pakaian-pakaian ini tetap sama. Seperti kenangan yang sulit untuk dilepaskan. Hari itu, Arif, suaminya, mengajaknya untuk menghadiri acara perusahaan tempat Arif bekerja. Acara yang sangat penting, sebuah pertemuan tahunan dengan klien-klien besar dan rekan-rekan bisnis. Arif selalu menekankan betapa pentingnya penampilan, terlebih di hadapan orang-orang berstatus tinggi yang menurutnya dapat menentukan masa depan karirnya. Dan Sari tahu, dia selalu menjadi sorotan. Bukan hanya karena statusnya sebagai istri Arif, tetapi karena penampilannya yang seringkali dinilai kurang memadai oleh suaminya. Sari, kamu harus tampil sempurna malam ini. Ini bukan acara biasa, ini sangat penting. Jadi, pilihlah pakaian yang pantas. Jangan sampai kita dipandang sebelah mata, kata Arif dengan nada tegas dari ruang tamu. Suaranya penuh kekhawatiran, tapi juga ada nada perintah yang jelas. Sari menghela napas panjang. Dia tahu betul, apa yang dimaksud suaminya bukan hanya sekedar penampilan yang rapi atau sopan, tapi penampilan yang harus mewah. Pakaian-pakaian yang ada di lemari itu terasa terlalu biasa untuk acara yang dimaksud. Ternyata, seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin terperangkap dalam bayang-bayang penilaian Arif, yang selalu mengukur nilai dirinya dari seberapa sempurna dia dapat tampil di hadapan orang lain. Di hadapan cermin, Sari melihat dirinya sendiri, wanita yang dulu penuh semangat dan percaya diri, kini terperangkap dalam rutinitas yang melelahkan. Bekerja keras sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri, namun selalu merasa tak cukup baik. Tak ada ruang untuk dirinya sendiri. Semua peran yang dia jalani terasa seolah-olah hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, terutama Arif. Dan malam ini, dia merasa beban itu semakin berat. Arif berjalan masuk, mengenakan setelan jas yang sempurna dengan dasi yang rapi, membawa aura keberhasilan yang tak bisa dipungkiri. Sari menunduk, merasa semakin kecil di hadapan suaminya. "Kamu belum siap?" tanya Arif, suara terkesan menghakimi. "Kita harus pergi sekarang, atau kamu mau ketinggalan acara itu?" Sari menarik napas dalam-dalam. "Aku sedang memilih, Arif," jawabnya pelan, mencoba menghindari konfrontasi. "Jangan buang-buang waktu," Arif memotong, "ambil yang mana saja, yang penting rapi dan tidak terlihat seperti biasa. Jangan sampai orang berpikir aku tidak mampu memberi yang terbaik untuk istriku." Suara Arif semakin tajam, seolah kata-katanya adalah perintah yang harus dipatuhi. Sari merasa dada yang sesak. Tidak ada ruang untuknya mengungkapkan rasa tidak puasnya. Tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa dia ingin membeli pakaian baru, atau mungkin melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Uang yang mereka miliki selalu dihitung dengan cermat oleh Arif. Semua untuk rumah, untuk anak-anak mereka, untuk keperluan sehari-hari. Tidak ada ruang untuk keinginan pribadi. Dan Sari, seperti biasa, harus menekan segala harapan dan keinginannya demi keluarga. Akhirnya, Sari memilih gaun sederhana yang sudah lama tidak dipakai. Warna biru muda, meskipun elegan, namun terasa kurang untuk acara malam itu. Gaun itu sudah pernah dia kenakan beberapa kali, bahkan sudah agak usang di beberapa bagian. Namun, dia merasa tidak ada pilihan lain. Saat tiba di acara itu, suasana semakin menekan. Sari bisa merasakan mata-mata yang mengamati mereka. Arif berjalan dengan penuh percaya diri, memperkenalkan Sari kepada rekan-rekan bisnisnya. Sari, dengan senyum yang dipaksakan,
mengikuti suaminya dengan langkah yang hati-hati. Namun, tak bisa dipungkiri, ada kecanggungan yang menggelayuti langkah mereka. "Arif, ini istri Anda?" tanya salah satu rekan bisnis Arif, seorang pria parubaya yang mengenakan jas mahal. Sari bisa merasakan tatapan tajamnya, seolah-olah dia sedang dinilai dari ujung kepala hingga kaki. "Ya, ini Sari, istriku," jawab Arif sambil tersenyum, namun ada ketegangan yang tersirat di suaranya. "Sari, kenapa nggak lebih rapi sedikit? Ini kan acara penting. Jangan sampai kita dipandang sebelah mata," Arif melanjutkan dengan suara yang lebih tajam, membuat Sari merasa terpojok. Sari hanya bisa tersenyum canggung, berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan rasa sakit hati yang menyusup. Begitu banyak yang ingin dia katakan, namun kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Dia terus-menerus mengomentari penampilan Sari, bahkan dengan nada yang agak merendahkan. "Kenapa kamu nggak bisa terlihat lebih mewah, Sari? Kamu lihat kan, istri-istri rekan kerja aku. Mereka terlihat lebih glamor. Aku nggak mau dipermalukan di depan mereka," ujar Arif dengan nada penuh ketegangan. Sari merasa semakin tertekan. Rasanya, suaminya bukan lagi pria yang dulu dia kenal. Dia merasa seperti tidak dihargai. Arif menatapnya dengan tatapan yang penuh penilaian. "Mungkin lebih baik kamu nggak datang, kalau kamu merasa kurang fit. Lebih baik istirahat di rumah," ujar Arif dengan nada yang datar namun menohok. "Aku bisa menghadapinya sendiri." Sari terdiam, hatinya hancur. Rasa sakit yang begitu dalam menyelimuti dirinya. Ketika dia berusaha untuk mendukung suaminya, dia malah merasa semakin terasingkan. Tidak ada apresiasi, tidak ada ruang untuk dirinya. Semuanya terasa seperti beban. "Sari, kamu baik-baik saja?" tanya Arif, menyadari ketegangan yang mulai muncul di wajah istrinya. Sari hanya mengangguk pelan, namun dalam hatinya, dia merasa seperti ada dinding tebal yang memisahkan dirinya dari suaminya. Dinding yang terbentuk oleh ekspektasi dan penilaian. Dinding yang semakin tinggi setiap kali Arif merasa tidak puas dengan penampilannya. Sari merasa terperangkap dalam kehidupan yang semakin berat, di mana dia tidak lagi tahu siapa dirinya. Malam itu, setelah acara selesai, Sari merasa lelah. Bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Arif terus berbicara tentang kesuksesan acara dan bagaimana dia berhasil membuat kesan yang baik di hadapan klien-klien penting. Namun, bagi Sari, malam itu terasa seperti kekalahan. Setiap kata yang keluar dari mulut Arif semakin memperkuat perasaan bahwa dia tidak pernah cukup baik. "Kenapa kamu tidak lebih percaya diri?" tanya Arif ketika mereka dalam perjalanan pulang. "Aku ingin kamu tampil lebih baik lagi, Sari. Jangan selalu merendahkan dirimu sendiri." Sari menatap keluar jendela, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang ada dalam dirinya. Tidak tahu bagaimana mengatakan bahwa dia merasa terperangkap dalam sebuah hubungan yang dipenuhi dengan penilaian dan ekspektasi yang tak pernah ada habisnya. Di rumah, setelah mereka masuk ke kamar tidur, Sari duduk di tepi tempat tidur. Arif duduk di kursi sebelahnya, menatapnya dengan ekspresi yang penuh kekhawatiran. "Kamu kenapa, Sari?" "Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita." Sari menundukkan kepala, suara hatinya begitu keras, namun bibirnya terkunci. "Aku lelah, Arif," akhirnya dia berkata, suara yang hampir tidak terdengar. "Lelah dengan semua ini. Aku lelah merasa tidak cukup baik, lelah merasa selalu gagal di matamu. Aku bukan hanya istri, bukan hanya ibu, aku juga manusia yang punya keinginan dan perasaan." Arif terdiam, wajahnya tampak bingung, seolah kata-kata Sari itu bukanlah hal yang pernah ia pikirkan sebelumnya. "Jika kamu merasa seperti itu, aku tidak tahu harus bagaimana," jawab Arif pelan. "Aku hanya ingin kita bisa tampil baik di hadapan orang lain." "Ya, Arif, aku tahu," kata Sari dengan suara yang berat. "Tapi aku juga ingin merasa dihargai, tidak hanya karena penampilanku, tapi karena siapa aku. Bukan hanya sebagai perhiasan di sampingmu, tapi sebagai diriku sendiri."
Arif terdiam lama, kemudian berdiri dan mendekati Sari. Aku tidak tahu harus bagaimana, Sari. Mungkin aku terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting. Sari menatapnya dengan tatapan yang penuh perasaan campur aduk. Aku ingin kita saling mendukung, bukan saling menghakimi, ujarnya dengan suara yang lembut, namun penuh harapan. Malam itu, setelah percakapan panjang, mereka berdua terdiam dalam kesunyian. Namun di dalam hati Sari, ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Sejak malam itu, segalanya berubah. Sari merasa seolah-olah dirinya terperangkap dalam sebuah rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, namun kini terasa seperti penjara. Perasaan dihina dan tidak dihargai oleh Arif membuatnya semakin terasing, meskipun mereka masih hidup bersama di bawah satu atap. Setiap hari terasa seperti perjuangan untuk mempertahankan keseimbangan antara apa yang dia inginkan dan apa yang Arif harapkan darinya. Semakin hari, komunikasi mereka semakin memburuk. Mereka berbicara, namun kata-kata yang keluar terasa seperti benturan. Hanya ada kekosongan yang terus mengisi ruang di antara mereka. Sari merasa seperti bayang-bayang dirinya sendiri. Seorang istri yang hanya ada untuk memenuhi tuntutan Arif tanpa ruang untuk dirinya sendiri. Arif, yang selalu menuntut kesempurnaan dalam segala hal, tidak pernah menyadari bahwa dia sendiri yang telah menciptakan jarak itu. Sejak malam itu, Sari hanya bisa menahan diri, berusaha mencari cara untuk memahami apa yang terjadi pada hubungan mereka. Namun, semakin dia mencoba, semakin sulit baginya untuk menemukan jawaban yang memuaskan. Malam demi malam, Arif mulai pulang larut. Kadang-kadang, dia pulang dengan wajah yang tampak lelah, namun seringkali ada sedikit keanehan dalam caranya berbicara. Ada yang berbeda, tetapi Sari tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Hanya saja, sebuah perasaan tidak nyaman selalu muncul setiap kali Arif tidak memberi penjelasan yang jelas. Sari merasa semakin tertekan. Apa yang dulu menjadi hubungan yang penuh dengan kebersamaan dan perhatian, kini terasa seperti hubungan yang hanya ada di permukaan. Mereka makan bersama, tidur di ranjang yang sama, namun hatinya terasa semakin jauh. Tidak ada lagi percakapan yang berarti, tidak ada lagi canda tawa yang mengisi ruangan mereka. Hanya ada keheningan yang semakin menggerogoti hubungan mereka. Suatu sore yang penuh kebingungan, Arif datang dengan kabar yang mengejutkan. Arif masuk ke dalam rumah dengan senyum yang tampak lebih lebar dari biasanya. Sari, yang sedang duduk di ruang tamu, sambil membaca buku, menatap suaminya dengan tatapan kosong. Arif baru saja pulang setelah beberapa hari tidak ada di rumah, dan Sari tidak bisa menyembunyikan rasa curiga yang semakin membebani pikirannya. Sari, kata Arif dengan suara ceria, aku ingin mengenalkan seseorang padamu. Sari mengangkat alis, penasaran. Siapa? Arif tersenyum, tampak bersemangat. Bunga, dia baru saja dipindahkan ke divisi yang sama dengan aku. Dia sangat pintar dan berbakat. Aku rasa kalian akan cocok berteman. Bunga masuk ke dalam rumah dengan senyum yang ramah dan tatapan penuh percaya diri. Wanita muda itu mengenakan gaun sederhana, namun cara berjalan dan berbicaranya penuh dengan pesona. Ada sesuatu tentang Bunga yang langsung mencuri perhatian Sari. Bunga bukan hanya cantik, tetapi memiliki aura yang membuat orang merasa nyaman dan diterima. Sari bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh dalam pertemuan pertama itu. Ini Sari, istriku, kata Arif, memperkenalkan Sari dengan Bunga. Sari, ini Bunga, rekan kerjaku. Bunga tersenyum manis, mengulurkan tangan kepada Sari. Senang bertemu denganmu, Sari. Arif sering bercerita tentangmu. Kalian pasangan yang hebat. Sari hanya tersenyum, namun hatinya terasa aneh. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Arif tentang hubungan mereka yang lebih dekat di kantor. Tidak ada penjelasan yang memadai mengapa Bunga tiba-tiba hadir begitu saja dalam hidup mereka. Sari merasa seperti ada yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya, Bunga semakin sering muncul di sekitar rumah mereka. Arif sering mengajak Bunga untuk makan siang bersama di rumah atau bertemu untuk sekadar diskusi tentang pekerjaan. Sari mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran Bunga yang begitu sering dalam hidup mereka.
Bunga tampaknya selalu mencoba memberi perhatian lebih kepada Arif. Setiap kali mereka bertemu, Bunga selalu memiliki topik pembicaraan yang menarik, membuat Arif terlihat begitu tertarik padanya. Apa yang kamu pikirkan, Sari? Arif bertanya suatu hari setelah makan malam bersama. Wajahnya terlihat lelah, namun tetap ada senyum yang tergambar di wajahnya. Sari menatapnya lama, mencoba mencari keberanian untuk bertanya tentang keanehan yang dia rasakan. Apa hubunganmu dengan Bunga, Arif? Aku merasa ada yang aneh. Arif mengerutkan kening. Sari, itu hanya hubungan kerja. Kami hanya teman. Jangan khawatir. Namun, jawaban itu semakin membuat Sari merasa terabaikan. Ada yang tidak beres, meskipun Arif terus berusaha meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Sari mencoba untuk tetap tenang, namun malam demi malam, dia semakin merasa tertekan. Arif semakin sering pulang larut, dan setiap kali dia pulang, Sari tidak bisa menahan rasa curiganya. Pesan-pesan singkat antara Arif dan Bunga yang selalu muncul di layar ponselnya hanya semakin membuat hatinya terasa kosong. Ada sesuatu yang mulai mengikis kepercayaan yang pernah mereka bangun. Pulang lebih awal adalah keputusan spontan yang diambil Nisa pada hari itu. Setelah berbulan-bulan merasakan beban berat sebagai seorang ibu dan wanita karir, akhirnya ia memutuskan untuk pulang cepat dari kantor dan memberi kejutan pada suaminya dan anak mereka. Nisa merasa sudah cukup lelah dengan rutinitas yang terus-menerus. Ia ingin menghabiskan waktu yang berkualitas dengan keluarga kecilnya. Namun, kejutan yang Nisa terima jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Saat memasuki ruang tamu, Nisa melihat Rosi baru saja keluar dari kamar tidur mereka. Rosi tampak agak canggung dan buru-buru melangkah ke arah pintu, dengan wajah yang sedikit memerah. Nisa merasa ada yang aneh, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Rosi, kenapa kamu buru-buru? Tanya Nisa dengan suara yang terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan. Rosi terhenti sejenak dan tersenyum kaku. Namun, sebelum Nisa sempat memberi respons, matanya menangkap sosok Andre yang sedang tidur di sofa ruang tamu. Andre terlihat sangat lelah, dan ekspresinya tampak bingung ketika Nisa masuk ke dalam rumah. Andre, panggil Nisa, suaranya mulai bergetar. Kamu kenapa? Andre terbangun dan mengusap wajahnya. Nisa, kamu pulang cepat hari ini, kata Andre. Matanya tampak sedikit bingung dan terkejut melihat Nisa di rumah lebih awal. Aku hanya tidur sebentar. Aku merasa lelah. Nisa menatap suaminya dengan mata yang mulai berbinar oleh ketegangan yang tak terungkapkan. Nisa merasa ada yang tidak beres. Rasa cemas yang ia pendam selama ini mulai memuncak. Ia merasa perasaan aneh yang selalu ia rasakan kini membentuk sesuatu yang nyata. Mimpi buruk itu kini menjadi kenyataan. Dengan langkah tergesa-gesa, Nisa berjalan menuju kamar tidur mereka. Hatinya berdegup kencang, dan langkahnya semakin berat seiring ia mendekati pintu kamar. Ketika pintu kamar terbuka, sesuatu yang tak terduga menyambutnya. Di atas meja rias, Nisa melihat beberapa foto yang tergeletak begitu saja. Foto-foto yang jelas menunjukkan Andre dan Rosi bersama di tempat tidur mereka. Nisa terdiam, seolah tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Foto-foto itu sangat jelas. Ada gambar Andre yang sedang berbaring di tempat tidur bersama Rosi. Dengan pose yang sangat intim, tangan Rosi menyentuh wajah Andre. Sementara mereka tertawa bersama, rasa sakit yang mendalam mulai merasuk ke dalam hati Nisa. Di saat itulah, ia menyadari bahwa apa yang selama ini yang ia rasakan ternyata bukanlah hal yang tak beralasan. Jadi, ini yang kamu lakukan, Andre. Suara Nisa bergetar, nyaris tak terdengar, namun cukup keras untuk membuat Andre terkejut. Kamu berselingkuh dengan dia. Andre terdiam, mulutnya kaku, seakan kata-kata tidak lagi bisa keluar. Matanya memerah, dan tubuhnya seakan membeku di tempat. Tidak ada penjelasan yang bisa dia berikan. Tidak ada kata-kata yang bisa meredakan amarah Nisa. Nisa merasa jantungnya hancur berkeping-keping. Semua rasa percaya yang dia berikan pada Andre. Semua pengorbanan yang ia lakukan, semua waktu yang ia habiskan untuk mendukung dan mencintai suaminya, seolah-olah hilang begitu saja dalam sekejap. Tak ada kata-kata yang bisa menghiburnya. Tak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Dengan air mata yang hampir tak tertahankan, Nisa menatap suaminya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Andre?
Kamu menghancurkan kami. Kamu menghancurkan semuanya. Andre tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Nisa dengan mata kosong. Tampak seperti seseorang yang terjebak dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Nisa tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa sakit yang mendalam. Pergi, Andre, pergi dari rumah ini, teriaknya, hampir tidak percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Pergi, kalian berdua tidak layak berada di sini. Nisa menangis tanpa suara. Andre mencoba mendekatinya, tetapi Nisa menolaknya dengan keras. Ia merasa dunia ini seperti runtuh di hadapannya. Akhirnya Andre dan Rosie meninggal rumah itu dan memulai hidup baru. Kehidupan Andre dan Rosie ternyata tidak seindah yang mereka bayangkan. Semula Andre merasa bahwa dengan meninggalkan Nisa dan menjalani hubungan dengan Rosie, hidupnya akan lebih mudah dan penuh kebahagiaan, tapi kenyataannya jauh dari harapan. Setelah perpisahan mereka, Andre merasa dunia yang dulu ia kenal mulai runtuh. Kehidupan yang dulu nyaman, dengan pekerjaan tetap dan keluarga yang mendukung, kini berubah menjadi kekacauan. Tidak hanya hubungan dengan Nisa yang hancur, tetapi Andre juga harus menghadapi kenyataan bahwa ia kehilangan pekerjaannya di instansi pemerintah. Pemotongan anggaran dan perampingan pegawai memaksanya untuk keluar dari posisinya. Andre mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi kesulitan ekonomi membuatnya semakin terpuruk. Ia merasa semakin terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kontrol. Di sisi lain, hubungan dengan Rosie mulai menunjukkan keretakan. Rosie, yang awalnya tampak penuh semangat dan optimistis, kini mulai menuntut lebih banyak. Setelah mengetahui bahwa ia hamil, Rosie mendesak Andre untuk bertanggung jawab. Namun, Andre yang kehilangan pekerjaan dan terjebak dalam kehidupan yang penuh penderitaan tidak bisa memenuhi tuntutan Rosie. Ia tidak memiliki uang untuk memberi Rosie kehidupan yang lebih baik, apalagi untuk membesarkan anak mereka. Hubungan mereka yang semula tampak penuh gairah dan kebahagiaan, kini berubah menjadi penuh ketegangan dan ketidakpastian. Jadi, ini yang kamu sebut tanggung jawab, Andre, kata Rosie dengan amarah setelah mendengar Andre mengaku tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Kamu pikir aku bisa menerima ini begitu saja? Aku hamil, dan kamu tidak bisa memberi aku apa-apa. Andre hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berbuat banyak. Uang yang ia miliki hampir habis, dan kehidupannya semakin sulit. Ia bahkan sering tidur di rumah teman-teman lama yang tidak lagi dapat diandalkan. Tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi Andre, dan ia mulai merasakan betapa sulitnya menjalani hidup tanpa stabilitas yang dulu ia miliki. Beberapa bulan kemudian, setelah perselisihan panjang dengan Rosie, mereka berdua berpisah. Rosie memutuskan untuk pergi meninggalkan Andre dan kembali ke kampung halamannya. Rosie memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya. Sementara Andre harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan semuanya. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga hubungan yang semula ia anggap akan membawa kebahagiaan baru. Andre mulai hidup di jalanan, tidur di tempat-tempat yang sepi, tanpa tujuan yang jelas. Setiap hari terasa seperti perjuangan untuk bertahan hidup. Ia yang dulu seorang pegawai negeri dengan pekerjaan tetap, kini, ia harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Kehidupannya yang dulu penuh harapan dan rasa aman, kini berubah menjadi kenangan pahit yang tidak bisa ia lupakan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa Nisa pada perjalanan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan yang dipenuhi dengan kerja keras, pengorbanan, dan keberanian. Untuk melangkah meskipun hatinya masih terbelah. Nisa, yang pernah merasa hancur akibat pengkhianatan Andre, kini berdiri sebagai wanita yang kuat dan sukses. Ia telah meninggalkan masa lalu yang kelam. Dan hari ini, ia adalah salah satu desainer interior terkenal di Jakarta. Ia dikenal tidak hanya karena kreativitasnya, tetapi juga ketekunannya dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Karir Nisa berkembang pesat. Setelah merintis karir sebagai desainer interior di sebuah perusahaan kecil, ia berhasil mendirikan studio desainnya sendiri. Karyanya mulai mendapat perhatian dari klien-klien besar, dan setiap proyek yang diselesaikannya membuat namanya semakin dikenal. Apartemen, rumah mewah, kantor, dan restoran, semua proyek yang ia kerjakan selalu mendapat pujian karena sentuhan kreatifnya yang unik dan profesionalisme yang tinggi. Keberhasilan ini menjadi bukti dari usaha dan ketekunan Nisa yang tak kenal lelah. Namun, di balik kesuksesan itu, ada kenangan-kenangan yang tak bisa dihilangkan begitu saja.
Bayang-bayang Andre selalu ada, meski ia sudah berusaha menghapusnya dari hidupnya. Cinta yang pernah ia miliki untuk seorang pria, kini hanya menjadi kenangan pahit. Kenangan itu masih menyisakan luka di hati Nisa. Kepercayaan yang hancur, janji yang dilanggar, dan kebohongan yang terungkap, semua itu meninggalkan bekas yang tak akan pernah bisa sepenuhnya hilang. Tetapi, Nisa tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Nada, putri tercintanya, adalah alasan utama mengapa ia harus kuat. Nada, yang kini telah tumbuh menjadi anak perempuan yang cerdas dan bahagia. Meskipun tanpa kehadiran ayah di sisinya, Nisa berusaha memberikan yang terbaik untuk Nada. Ia memastikan bahwa meskipun keluarga mereka tidak lengkap, mereka bisa menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Nada selalu menjadi sumber semangat Nisa. Nada adalah anak yang tumbuh dengan penuh rasa cinta dan perhatian. Nisa merasa bangga melihat bagaimana Nada berkembang, menjadi anak yang mandiri, pintar, dan penuh keceriaan. Dalam hati Nisa, ia selalu berjanji bahwa ia akan memberikan yang terbaik untuk masa depan Nada. Suatu sore yang cerah, Nisa menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara penghargaan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Acara ini diadakan untuk memberi penghargaan kepada para profesional terbaik di berbagai industri. Dan Nisa merasa bangga karena namanya terdaftar di antara para penerima penghargaan tersebut. Ia berencana untuk datang sendiri. Meskipun sebenarnya Nada ingin ikut, namun Nisa memutuskan untuk menyisihkan waktu sejenak untuk dirinya sendiri. Suasana hotel mewah yang elegan dan penuh dengan tamu undangan yang mengenakan pakaian formal. Para tamu berkumpul di ruang ballroom yang megah, berbincang-bincang, dan menikmati hidangan ringan sebelum acara dimulai. Nisa merasa sedikit canggung, karena acara seperti ini belum pernah ia hadiri sebelumnya. Tetapi ia segera berbaur dengan beberapa kolega dan klien yang datang untuk memberi dukungan. Acara itu penuh dengan sorotan kamera dan lampu flash. Tetapi dalam hiruk-pikuk keramaian itu, Nisa tiba-tiba melihat seseorang yang mengubah seluruh suasana hatinya. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri, tampak sangat berbeda dari orang-orang lain yang hadir di acara itu. Pria itu mengenakan pakaian lusuh, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak penuh penyesalan. Nisa mengenalnya, dan dalam sekejap, segala kenangan yang selama ini ia coba lupakan kembali muncul dalam pikirannya. Itu adalah Andre. Nisa terkejut. Ia tidak mengira bahwa pada titik ini dalam hidupnya, ia akan bertemu dengan Andre lagi. Pria yang pernah menjadi suaminya, yang dulu adalah bagian dari hidupnya, kini tampak begitu berbeda. Wajahnya yang dulu penuh dengan percaya diri kini tampak rapuh. Penuh dengan penyesalan, Nisa menatapnya sejenak, mencoba mencerna kenyataan bahwa orang yang dulu mengkhianatinya kini berdiri di depannya. Dengan tatapan yang penuh sesal, Andre melihat Nisa, dan matanya langsung dipenuhi dengan kesedihan. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan mendekat, berusaha untuk menyapa. Nisa, katanya, suaranya serak, seolah ada beban yang sangat berat yang ingin ia sampaikan. Aku benar-benar menyesal. Aku salah, aku tahu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa merusak semuanya. Kalau saja aku tidak melakukan itu dulu, mungkin kita masih bersama sekarang. Nisa hanya bisa menatapnya, perasaan yang tak bisa dijelaskan bercampur aduk dalam dirinya. Di satu sisi, ada rasa kasihan terhadap pria yang telah kehilangan segalanya. Karir, keluarga, dan kehidupan yang dulu ia miliki. Di sisi lain, ada rasa marah dan kecewa yang mendalam. Perasaan yang tak pernah bisa ia lepaskan sepenuhnya. Andre, suaminya yang dulu, orang yang membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta dan kebahagiaan yang tulus. Nisa terdiam, ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Semua kata-kata yang ada di pikirannya terasa hampa dan tidak berarti. Ia telah melalui begitu banyak untuk sampai di titik ini. Begitu banyak waktu yang telah ia habiskan untuk menyembuhkan diri, untuk membangun kembali hidupnya. Dan kini, di hadapannya, Andre hadir dengan penyesalan yang terlambat. Kenapa sekarang, Andre? Tanya Nisa, suaranya tenang tetapi penuh dengan rasa sakit yang dalam. Kenapa sekarang kamu datang dengan semua penyesalan ini? Di saat hidup kita sudah berjalan dengan jalannya masing-masing. Andre menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan kesedihannya. Aku tidak tahu, Nisa. Aku terlalu bodoh. Aku kehilangan segalanya, kerjaanku, keluargaku, dan aku sendiri. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku berharap aku bisa memperbaikinya, tapi aku tahu itu sudah terlambat.
Nisa menghela napas panjang, merasa berat di dadanya. Ia ingin berteriak, ingin melepaskan semua perasaan yang sudah lama terpendam. Tetapi ia menahan semuanya. Ia telah cukup melalui penderitaan. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Maaf, Andre, kata Nisa akhirnya, dengan suara yang penuh ketegasan. Terlalu banyak yang telah terjadi, dan aku sudah sangat jauh dari masa lalu itu. Aku sudah membangun hidupku sendiri, dan aku tidak ingin kembali ke sana. Dengan kata-kata itu, Nisa berbalik dan meninggalkan Andre yang masih terdiam di sudut hotel. Ia tidak menoleh lagi, tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah hancur. Tidak ada kata-kata atau penyesalan yang bisa mengubah keputusan yang sudah ia buat. Andre hanya bisa berdiri di sana, menatap kepergian Nisa dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat bertahun-tahun lalu telah membuatnya kehilangan segala sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Kini, ia hanya bisa termenung, merasakan kesedihan dan penyesalan yang tak bisa diubah. Arif berdiri di balkon apartemennya, menatap keluar jendela yang memperlihatkan langit senja yang penuh dengan warna oranye dan merah. Di tangannya, segelas anggur merah berkilau di bawah cahaya lampu. Rasanya dunia ada dalam genggamannya. Ia baru saja menyelesaikan sebuah kontrak besar yang membuatnya merasa seperti seorang pahlawan. Kehidupan setelah perceraian dengan Sari tampak cerah, dan segala yang dia inginkan terasa terjangkau. Bunga, wanita muda yang selalu ada di sampingnya sejak perceraian, kini menjadi seseorang yang semakin penting dalam hidupnya. Semua ini terasa seperti kebebasan yang lama dia impikan, tidak ada lagi pertanyaan atau penghakiman, tidak ada lagi batasan. Dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Tidak ada lagi rasa bersalah atau rasa terjebak. Sari, wanita yang telah menemani hidupnya selama bertahun-tahun, kini hanyalah masa lalu yang pudar, seiring dengan keputusan perceraian yang sudah bulat. Arif merasa telah berhasil keluar dari kehidupan yang membelenggu. Namun, kebahagiaan yang dirasakan Arif ternyata tidak bertahan lama. Semua yang tampak sempurna mulai memudar, disertai dengan masalah yang semakin membesar. Bunga yang dulunya terlihat seperti sosok penyelamat kini mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Sikap manis dan perhatian Bunga mulai berganti dengan tuntutan yang aneh dan tidak wajar. Arif, yang semula merasa bebas, kini merasakan ketegangan yang makin besar. Apa yang dia anggap sebagai kebebasan ternyata berubah menjadi penjara emosional yang baru. Bunga datang ke apartemen Arif dengan wajah cemas, membawa kabar yang tidak pernah dia duga. "Arif, aku hamil," katanya dengan suara yang gemetar, tetapi juga penuh harapan. Arif terdiam, merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar. Dia menatap Bunga sejenak, mencoba memahami kata-kata itu. Kehamilan, mungkin ini adalah momen yang diinginkan banyak pasangan, namun untuk Arif, ini adalah sesuatu yang jauh lebih rumit. Ia tidak pernah membayangkan akan berhadapan dengan masalah seperti ini, apalagi dengan Bunga, yang sudah dianggap sebagai pelarian dari kehidupan yang penuh dengan kebohongan bersama Sari. "Kehamilanmu, kamu yakin?" Arif bertanya, suara yang keluar dari mulutnya terdengar datar, seolah-olah ia sedang mencoba menenangkan diri. Bunga mengangguk, matanya berbinar, namun ada sesuatu yang tidak bisa Arif tangkap dari ekspresinya. Sesuatu yang terasa berbeda dari apa yang ia bayangkan tentang kebahagiaan. Kehamilan ini tidak memberi Arif kebahagiaan seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, itu memberi beban baru yang semakin menekan dirinya. "Arif, kita akan membangun keluarga bersama. Ini adalah kesempatan kita untuk memulai hidup baru," ujar Bunga dengan suara lembut, mencoba meyakinkan Arif. Namun, semakin Arif merenung, semakin ia merasa terjebak. Sesuatu dalam hati Arif mulai meronta, perasaan takut, bingung, dan kesal mulai bercampur. Kehamilan Bunga, yang semestinya menjadi momen bahagia, malah terasa seperti sebuah perangkap. Hari demi hari, Bunga semakin menunjukkan sisi manipulatifnya. Setiap keputusan yang Arif buat, Bunga selalu ada di sana, memberikan saran yang sebenarnya lebih mirip tuntutan. Bunga yang dulu tampak sederhana dan perhatian, kini menjadi sosok yang selalu menuntut perhatian penuh dari Arif.
Ia mulai menekan Arif untuk memberikan lebih banyak waktu dan uang untuk keperluan pribadi dan keluarganya, bahkan menuntut Arif untuk membeli rumah besar dan mobil mewah, sesuatu yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Arif, kita harus membeli rumah yang lebih besar. Aku ingin kita punya rumah yang nyaman untuk membesarkan anak kita nanti, kata Bunga suatu malam, dengan nada yang terkesan tidak bisa ditawar. Ini apartemenku, Bunga. Kenapa kita harus pindah? Arif bertanya, merasa semakin tidak nyaman dengan permintaannya. Tapi apartemen ini terlalu kecil untuk kita berdua dan anak kita nanti. Aku ingin anak kita tumbuh dengan baik. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, jawab Bunga, menatap Arif dengan tatapan yang penuh harapan. Arif merasa tertekan. Bunga yang dulu tampak penuh kasih kini berubah menjadi seseorang yang selalu menginginkan lebih. Tidak hanya soal rumah, tetapi juga perhatian, waktu, dan bahkan uang. Arif merasa dirinya tidak lagi bebas, meskipun ia telah menjauh dari Sari dan menikahi kebebasan yang dia impikan. Kehidupan yang dulu tampak penuh potensi kini terasa penuh dengan tuntutan dan ketidakpastian. Bunga mulai memanipulasi perasaan Arif, membuatnya merasa bersalah jika tidak memenuhi keinginannya. Setiap kali Arif mencoba menarik diri atau mengajukan pertanyaan yang kurang menyenangkan, Bunga akan membuatnya merasa seperti orang yang egois dan tidak peduli. Kamu tidak ingin anak kita punya masa depan yang baik, kata Bunga dengan suara manis, namun penuh tekanan. Aku ingin kita memberi anak kita segala yang terbaik. Kenapa kamu tidak mengerti? Arif merasa cemas dan bingung. Bunga tidak hanya menuntut materi, tetapi juga emosional. Setiap kali mereka bertengkar, Bunga akan melontarkan kata-kata yang membuat Arif merasa seperti dia yang salah, seperti dia yang tidak cukup berusaha untuk membuat semuanya berjalan dengan baik. Arif mulai menyadari bahwa kebebasan yang dia pikirkan ternyata hanyalah ilusi. Tapi apa yang lebih mengerikan daripada semua tuntutan Bunga adalah kenyataan bahwa Arif mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Bunga tidak mencintainya. Bunga tidak pernah mencintainya. Wanita itu hanya melihatnya sebagai sumber daya untuk mencapai tujuannya. Kehamilan yang semestinya membawa kebahagiaan ternyata hanyalah senjata manipulasi yang digunakan Bunga untuk lebih mengikat Arif ke dalam kehidupannya. Arif yang dulu merasa bebas kini merasa seperti boneka yang dikendalikan. Bunga, yang selalu tampak lembut dan penuh kasih, ternyata adalah seorang wanita yang mengincar status dan kekayaan Arif. Dia hanya ingin hidup dalam kenyamanan, dan untuk itu, Arif harus memenuhi semua permintaannya. Keputusan-keputusan besar mulai menghantui Arif. Apakah dia benar-benar ingin terus bersama Bunga? Apakah hubungan ini akan mengarah pada kebahagiaan yang sejati, ataukah ini hanyalah ilusi belaka? Arif, yang dulu merasa sudah bebas dari pernikahan dengan Sari, kini mulai merasakan bahwa dirinya kembali terjebak dalam hubungan yang tidak pernah dia inginkan, terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah dia bayangkan. Suatu malam, Arif duduk di ruang kerjanya, memandangi layar komputer tanpa benar-benar melihat apa yang tertera di sana. Hatinya kosong, semua yang ada di pikirannya hanyalah bayangan tentang Sari. Sari yang dulu dia abaikan, yang dulu dia tinggalkan. Wanita itu, meskipun dengan segala kerapuhannya, selalu ada untuknya. Sari yang sabar, Sari yang tulus, Sari yang benar-benar mencintainya. Semua yang selama ini Arif butuhkan ternyata sudah ada pada diri Sari. Kini, Arif sudah terlambat untuk menyadari bahwa Sari adalah wanita yang pantas untuknya. Keputusan-keputusan yang salah, kebohongan yang dia bangun, dan ketidakpedulian yang dia tunjukkan telah menghancurkan segalanya. Seiring berjalannya waktu, Arif semakin merasa terperangkap dalam kehidupan yang ia pilih. Bunga semakin tidak bisa dikendalikan, dan kehamilannya semakin menjadi alasan untuk membuat Arif merasa semakin terikat. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, Arif tahu bahwa dia sudah kehilangan kesempatan terbaik yang pernah dia miliki. Sari, wanita yang selama ini selalu mencintainya dengan tulus, wanita yang rela berjuang bersamanya, kini telah jauh darinya. Semua yang Arif rasakan hanyalah penyesalan yang tak bisa terobati lagi. Arif mencoba menghubungi Sari,
namun dia tahu bahwa dia sudah terlambat. Sari sudah menemukan jalan hidupnya sendiri, dan dia tidak lagi menjadi bagian dari hidup Arif. Arif tidak bisa lagi memperbaiki apa yang sudah dia hancurkan. Dan di saat itu, Arif merasa dirinya benar-benar sendirian, terperangkap dalam hubungan yang tidak pernah dia inginkan dan terpisah dari wanita yang benar-benar mencintainya. Bunga yang pernah dianggap sebagai pelarian kini hanya menjadi beban yang semakin menekan, dan kebebasan yang dia rasakan ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. Keputusan untuk meninggalkan Arif bukanlah keputusan yang mudah. Sudah bertahun-tahun mereka menjalani pernikahan yang penuh dengan kebohongan, ketidakpedulian, dan ketidakbahagiaan. Namun, ketika Sari berdiri di depan cermin pada malam yang menentukan itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi terus berdiam dalam ketidakpastian. Dia telah membuat pilihan untuk dirinya sendiri, tanpa bayang-bayang Arif yang selalu menekan. Hari-hari setelah perceraian berlalu begitu cepat. Awalnya, Sari merasa seperti berjalan di dunia yang asing, tanpa pegangan yang pasti. Tetapi saat melihat ke cermin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari melihat wanita yang kuat, wanita yang layak diperjuangkan. Dia tidak lagi terperangkap dalam kebohongan dan ketidakbahagiaan yang selama ini dipaksakan padanya. Dalam kesendirian itu, dia mulai merasa bebas. Meninggalkan rumah mereka adalah langkah pertama. Apartemen kecil yang sederhana, dengan pemandangan kota yang tak terlalu luas, menjadi tempat perlindungannya. Setiap sudut ruangan ini adalah miliknya. Tidak ada lagi tuntutan untuk menjadi seseorang yang dia bukan, tidak ada lagi penilaian atau komentar dari Arif yang selalu menyudutkan. Setiap kali Sari melangkah ke dalam apartemen itu, dia merasa seperti menyambut dirinya sendiri kembali. Memulai perjalanan baru yang belum pernah dia jalani sebelumnya. Namun, meskipun ada kebebasan, ada juga kesepian yang menyelimuti. Arif tidak menghubunginya lagi setelah keputusan perceraian itu. Hati Sari terluka, tapi dia tahu bahwa perceraian adalah keputusan yang benar. Masih ada bagian dari dirinya yang merasa terluka oleh pengkhianatan dan kebohongan yang telah terjadi dalam pernikahan mereka. Tetapi di sisi lain, dia merasa seperti telah dibebaskan dari beban yang selama ini menekannya. Dia tidak lagi hanya seorang wanita yang terluka karena perceraian, tetapi seorang wanita yang telah menemukan kembali impian dan tujuannya. Pekerjaan, persahabatan, dan kebebasan yang dia raih menjadi bukti bahwa dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Arif duduk di kursi ruang tamunya, memegang segelas whisky yang hampir habis. Dulu, setelah lelah bekerja seharian, ia selalu menyendiri di ruang ini, menikmati waktu sendirian dengan segelas alkohol dan perasaan kosong yang menemaninya. Dulu, Arif merasa bahwa uang dan pekerjaan bisa mengisi kekosongan hatinya. Namun kini, dia menyadari bahwa semuanya hanya ilusi. Hari-hari tanpa Sari terasa semakin berat. Ia selalu mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras, tetapi entah kenapa, semakin keras ia berusaha, semakin besar pula rasa kesepian yang datang. Setiap kali ia pulang, ruangan itu terasa hampa. Tanpa tawa Sari, tanpa percakapan ringan yang dulu selalu ada, rumah itu terasa seperti kotak kosong yang penuh dengan kenangan pahit. Arif telah mencoba untuk menghubungi Sari beberapa kali setelah perceraian mereka, tetapi Sari selalu mengabaikannya. Bahkan saat ia mengirim pesan singkat, Sari hanya memberikan balasan yang singkat dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan percakapan. Arif tidak tahu harus berbuat apa. Keinginan untuk kembali bersama Sari mulai menguasai pikirannya. Tetapi saat dia berusaha untuk mengingat kembali kesalahan-kesalahan yang telah dia buat, rasa malu dan penyesalan yang mendalam mengalir begitu saja. "Sari, maafkan aku," bisiknya dalam hati. "Aku tahu aku telah mengecewakanmu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaikinya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Namun, meskipun dia merasa menyesal, Arif juga sadar bahwa banyak waktu yang telah hilang. Penyesalannya datang terlambat. Ia hanya bisa mengutuk dirinya sendiri karena tidak pernah benar-benar menghargai Sari ketika dia masih ada. Kini, Sari sudah jauh lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia tanpa kehadirannya.
Ia mulai merasa sepi di tengah keramaian. Teman-temannya yang dulu selalu mengajaknya bersenang-senang kini mulai menjauh. Mereka semua sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Tidak ada lagi Sari yang bisa mengingatkan Arif untuk bersyukur, tidak ada lagi senyuman Sari yang bisa membuat dunia terasa lebih ringan. Arif menyadari satu hal, pengkhianatan dan penyesalannya datang terlambat. Ketika dia akhirnya ingin berubah, Sari sudah jauh lebih baik tanpa dirinya. Semua upaya Arif untuk menghubungi Sari selalu berakhir dengan keheningan. Sari telah melanjutkan hidupnya, dan Arif hanya bisa menatap kesendiriannya yang semakin dalam. Pada akhirnya, Arif tahu bahwa dia telah kehilangan segalanya, kehilangan wanita yang mencintainya dengan tulus, kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia hanya bisa merenung di tengah sepi, menyesali keputusan-keputusan bodohnya yang telah menghancurkan hidupnya sendiri.